Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang bagaimana cara melakukan korupsi yang paling efektif. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sufitri Kasim, NIM 1703030118, semester 6 kelas C, jurusan Sosiologi. Sebelum saya menjelaskan cara melakukan korupsi yang paling efektif, saya akan memaparkan tentang data tentang kasus korupsi yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur akhir-akhir ini. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu korupsi sendiri dan bagaimana seseorang tersebut dapat melakukan suatu tindak pidana korupsi, dan faktor apa yang mempengaruhi seseorang melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Seperti yang telah saya baca dan yang saya ketahui, korupsi sendiri merupakan tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu organisasi atau lembaga untuk mendapatkan kepentingan untuk dirinya sendiri. Dengan kata lain, korupsi juga merupakan suatu penyalahgunaan kekuasaan yang telah seseorang miliki, di mana ia lebih mengutamakan kepentingan untuk pribadinya sendiri dibandingkan kepentingan untuk orang lain atau masyarakat pada umumnya. Dalam konteks ini, saya menjelaskan korupsi yang terjadi pada yang diperani oleh elit politik kita yang berada di lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif, dan yang merasa dirugikan adalah masyarakat pada umumnya. Yang berikutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan suatu tindak pidana korupsi. Korupsi sendiri yang kita ketahui merupakan suatu hal yang merugikan orang banyak. Seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana korupsi bukan hanya didorong oleh sifat yang berasal dari dalam dirinya sendiri, tetapi juga didorong oleh faktor-faktor yang berasal dari luar dirinya tersebut. Faktor-faktor tersebut biasa kita ketahui dengan faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal tersebut merupakan suatu faktor yang berasal dari dalam diri manusia, serta faktor eksternal merupakan suatu faktor yang berasal dari luar diri manusia. Faktor internal sendiri dapat kita ketahui bahwa di mana faktor tersebut berasal dari dalam diri manusia, seperti sifat-sifat seperti sifat rakus atau sifat yang ingin menang sendiri, atau sifat yang ingin memuaskan hasrat untuk kepentingan pribadinya sendiri. Kemudian faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri seseorang, di mana dapat kita ketahui bahwa jika seseorang melakukan tindak pidana korupsi, bukan hanya didorong dari dalam dirinya sendiri, tetapi juga didorong oleh faktor yang berasal dari luar dirinya, yaitu faktor eksternal. Contoh dari faktor eksternal ini seperti faktor yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial tempat ia tinggal, atau
berasal dari atau sesuatu yang didorong oleh teman-teman didorong oleh teman sepermainan atau teman yang biasa ia dekati, atau seseorang yang bisa dikatakan akrab. Jika seseorang telah melakukan suatu tindak pidana korupsi, maka apabila ia sudah terbiasa melakukan suatu tindak pidana korupsi, maka kedepannya ia akan terus melakukan suatu tindak pidana korupsi tersebut, di mana tindak pidana korupsi yang ia nilai ia memiliki keuntungan dari melakukan suatu tindak pidana korupsi tersebut, tetapi di sisi lain dapat merugikan masyarakat pada umumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sedikit data tentang kasus korupsi yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sepanjang tahun 2008, seperti yang saya baca di https www.victorynews.co.id, sepanjang tahun 2018 hingga saat ini kasus korupsi di NTT yang terjadi adalah didominasi oleh kasus korupsi dana desa dengan total kerugian mencapai 5 miliar lebih. Dari 33 kasus korupsi yang disidangkan di Pengadilan Tipikor Kupang, 19 kasus diantaranya merupakan kasus dana desa. Dari hal ini dapat saya jelaskan bahwa kasus dana desa merupakan kasus yang paling banyak terjadi, kasus korupsi yang paling banyak terjadi sepanjang 2018 hingga saat ini. Berarti masyarakat di desa setidaknya dirugikan oleh elit politik atau aparat yang bertugas di lembaga desa, dan dari situ dapat kita ketahui bahwa masyarakat sangat dirugikan dengan tindak korupsi yang dilakukan oleh elit politik yang berada di desa tersebut. Data yang saya jelaskan tadi, yang saya baca pada laman victorynews.co.id, juga tertera juga merupakan informasi yang bersumber dari data Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP atau pada Pengadilan Kelas 1A Kupang yang diperoleh seorang wartawan. Sesuai data tersebut, 19 kasus korupsi dana desa itu merugikan negara sebesar beberapa miliar rupiah. Jumlah kasus dan nilai kerugian negara dalam kasus korupsi dana desa mengalahkan kasus-kasus korupsi yang terjadi di lingkup OPD kabupaten atau kota, yakni kasus dengan nilai kerugian di bawah kasus dana desa yang terjadi. Walaupun jumlah kasus terbanyak ada pada kasus tindak korupsi pada dana desa, secara kasus per kasus kerugian negara terbesar terjadi pada kasus korupsi dana pembangunan tambak garam di Sabu Barat, Kabupaten Sabu Rajua, dengan kerugian mencapai miliaran rupiah juga. Selanjutnya juga disusul oleh kasus korupsi dana desa di Desa Laimate, Kabupaten Sumba Timur, dengan beberapa kerugian miliaran rupiah juga. Sementara itu juga dijelaskan bahwa 2 kasus dengan
data kerugian negara terkecil secara berturut-turut ada pada kasus korupsi di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Kabupaten Manggarai Barat, dan dana desa atau Halupang. Yang berikutnya merupakan dan kasus korupsi dana desa atau Halupang Kabupaten Lembata dengan kerugian yang mencapai miliaran rupiah, yang setara dengan kerugian terbesar di negara kita ini. Selanjutnya, Panitra Muda Tindak Pidana Korupsi atau Panmut Tipikor Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang, Daniel Siki kepada beberapa wartawan menjelaskan bahwa jumlah berkas kasus korupsi yang diterima di Pengadilan Tipikor Kupang selama tahun 2018 sebanyak 53 berkas, dan kasus korupsi terbanyak adalah merupakan kasus korupsi dana desa. Daniel Siki ia menjelaskan bahwa dari 53 berkas kasus korupsi yang diterimanya, semuanya diproses sesuai dengan alur persidangan, dan sampai dengan saat ini tersisa 4 kasus yang masih dalam proses persidangan di Tipikor kelas 1A Kupang. Sedangkan 49 berkas perkara korupsi lainnya sudah diputus, dan sebagian besar sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Selanjutnya saya akan menambahkan sedikit beberapa kasus korupsi yang ditangani oleh Polda Kupang yang beberapa waktu lalu telah kami dapatkan datanya dan juga merupakan tugas dari mata kuliah ini. Dari data tersebut ada 5 kasus korupsi yang ditangani oleh Polda Kupang. Ketiga diantaranya adalah kasus yang sama tetapi dengan pelaku yang berbeda, dan 2 diantaranya juga merupakan kasus yang sama tetapi dengan pelaku yang berbeda. Kasus yang pertama merupakan kasus penyalahgunaan dana gerak jalan sehat atau penyalahgunaan dana tentang gerak jalan sehat yang terjadi di Kota Kupang. Kasus tersebut kasus tindak pidana korupsi tersebut diperani atau oleh 3 orang tersangka yang berbeda. Dan kasus yang kedua merupakan kasus penyalahgunaan dana juga yang terjadi pada pemilu, yang terjadi pada persiapan beberapa pemilu yang terjadi di Kupang. Dan kasus korupsi tersebut juga diperani atau diproses oleh 2 orang tersangka yang berbeda. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tata cara melakukan korupsi yang paling efektif di NTT. Seperti yang sering kali kita temukan, kasus korupsi pada umumnya yang sudah banyak terjadi, elit politik telah banyak menggunakan cara-cara cara-cara untuk melakukan tindak pidana korupsi yang biasa dilakukan oleh tindak pidana korupsi yang sebelum-sebelumnya. Biasanya elit politik dalam melakukan suatu tindak pidana korupsi, elit politik tersebut akan melakukan kerjasama dengan pihak yang lain agar pada saat ia melakukan suatu tindak pidana korupsi tersebut
ia tidak akan kewalahan dalam mengurusi tahap-tahap dalam melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Misalnya, seseorang elit politik ingin melakukan penggelapan dana atau penggelapan uang dalam suatu lembaga, pasti ia akan melakukan suatu kerjasama dengan pihak-pihak lainnya dalam melakukan penggelapan dana tersebut. Agar tidak diketahui orang banyak, maka mereka kedua pihak tersebut akan bekerja sama dalam melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Seseorang tersebut, elit politik tersebut akan membagi tugas, ia berperan sebagai apa, serta seseorang atau pihak yang lain tadi yang ia sudah bekerja sama dengan pihak tersebut akan dibagi tugasnya juga sebagai apa dan bagaimana peran-peran yang akan mereka lakukan dalam proses penggelapan dana tersebut. Contohnya, jika elit politik tersebut dalam melakukan penggelapan dana, ia akan melakukan proses bekerja sama dengan seseorang tersebut. Misalnya, tugas ia adalah mengawasi gerak-gerik teman atau rekan kerja dalam lembaga tersebut agar ia juga tidak akan mudah diketahui. Dan pihak yang lain juga akan mengawasi dirinya agar tidak diketahui oleh rekan kerja yang lain, agar kasus tindak pidana korupsi tersebut berjalan dengan lancar. Yang tadi saya jelaskan merupakan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seseorang atau seseorang yang bekerja sama dengan orang lain. Pada yang selanjutnya, saat ini saya akan menjelaskan tentang kasus korupsi. Saya akan menjelaskan tentang tata cara yang efektif seseorang dalam melakukan tindak pidana korupsi. Pertama-tama menurut saya, ia akan membuat suatu rekening baru dalam melakukan penggelapan dana tersebut agar tidak diketahui oleh orang banyak atau rekan kerja dalam lembaga atau organisasi tersebut. Yang kedua, ia akan mengawasi setiap langkah yang ia lakukan atau setiap proses yang ia lakukan agar tidak diketahui, agar tidak dicurigai oleh orang banyak atau rekan kerja pada lembaga tersebut. Selanjutnya, seseorang atau elit politik tersebut ia akan mencari tahu berapa nominal keuangan yang ada pada lembaga atau organisasi tersebut, sehingga pada saat yang sama ia akan memperkirakan berapa banyak yang harus ia ambil serta berapa banyak yang harus ia sisakan untuk dana untuk perusahaan atau lembaga tersebut. Dari sini bisa saya jelaskan bahwa jika seseorang tersebut jika dorongan dari dalam dirinya ingin mengambil semua uang yang ada pada lembaga tersebut, maka ia akan mengambil keuntungan besar dalam penyalahgunaan atau tindak pidana korupsi dana pada lembaga atau perusahaan tersebut. Jika tidak, ia akan mengambil sebagiannya saja. Langkah selanjutnya, elit politik atau seseorang yang ingin melakukan tindak pidana korupsi tersebut, ia akan bekerja sama, ia akan mencari tahu seseorang yang bergelut dalam bidang keuangan atau yang memegang keuangan dalam lembaga atau organisasi tersebut,
jika ia sudah temukan siapa orang tersebut, maka dari situ ia akan meminta untuk bekerja sama agar tindak pidana korupsinya ini berjalan dengan lancar. Jika seseorang tersebut melakukan tindak pidana korupsi, setelah itu langkah selanjutnya adalah ia akan mentransfer, jika pihak yang bergelut dalam bidang keuangan di lembaga tadi mau diajak bekerja sama dengan seseorang elit politik tadi, maka keduanya akan bekerja sama dan berkompromi, entah langkah apa yang selanjutnya yang akan mereka lakukan. Selanjutnya yang ingin saya tawari, langkah selanjutnya adalah mereka elit politik tersebut dengan seseorang yang bergelut pada bidang keuangan di lembaga tersebut tadi, mereka akan diam-diam mentransfer nominal keuangan yang mereka ingini kepada rekening yang telah ia buat, rekening baru yang telah ia buat. Jika seseorang atau elit politik tersebut ingin mentransfer semua nominal yang ada pada perusahaan atau lembaga yang ia bekerja di situ atau yang ia tekuni di situ, ia akan mentransfer semua uang tersebut tanpa menyisahkan sedikit pun untuk perusahaan kedepannya seperti apa, dan uang perusahaan tersebut akan digunakan seperti apa kedepannya. Selanjutnya, jikalau ia berpikir panjang dan masih memikirkan nasib perusahaan atau lembaga yang ia tekuni tersebut, maka ia akan menyisihkan sedikit dari dana yang ia ambil tersebut, yang ia curi tersebut kepada perusahaannya, sedikit untuk kepentingan perusahaannya juga. Selanjutnya, jika uang tersebut sudah ditransfer dan masuk pada rekening yang telah ia buat, maka elit politik tersebut akan mengambil uang tersebut dan ia akan menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, dan dari situ juga dari uang tersebut akan dibagi dua, di mana untuk dirinya sendiri dan juga untuk seseorang yang telah ia mintai untuk bekerja sama, yang tadi yang bergelut di bidang keuangan di lembaga tersebut. Sebelumnya mereka pasti telah melakukan kompromi atau bicara face to face untuk melakukan kompromi tentang berapa banyak yang akan mereka dapatkan masing-masingnya. Setelah melakukan penggelapan dana perusahaan tersebut atau dana salah satu lembaga tersebut, dan telah mereka bagi hasil dari penggelapan dana tersebut, selanjutnya menurut perkiraan saya, mereka akan tetap bekerja pada perusahaan atau lembaga tersebut, atau dengan kemungkinan juga mereka akan mengundurkan diri dari lembaga atau perusahaan tersebut dengan iming-iming tutup mulut antara kedua belah pihak yang bekerja sama ini. Atau juga kedua belah pihak ini melarikan diri dengan membawa dana yang telah mereka gelapkan tersebut atau mereka ambil tersebut, dan melarikan diri dari wilayah tempat
lembaga atau perusahaan tersebut berada, dan juga meninggalkan tempat tinggal mereka, dan mereka melarikan diri sejauh mungkin agar tidak dapat diketahui oleh pihak berwajib atau oleh khalayak ramai. Dari video tentang tata cara tindak pidana korupsi ini, beberapa pemerintah Indonesia juga telah melakukan beberapa upaya pencegahan tindak pidana korupsi ini. Di antaranya adalah telah melakukan revisi untuk hukuman kepada orang yang telah melakukan tindak pidana korupsi. Tetapi sejauh ini elit politik belum jera dengan hukuman-hukuman yang telah ada sekarang, dan kasus korupsi juga masih merajalela di Nusa Tenggara Timur dan juga di Indonesia kita ini. Sekian video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.